Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Indra Siregar dalam mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengolahan data dan penyajian data secara grafis. Berikut ini saya sajikan beberapa data yang akan saya olah, contoh data yang akan diolah secara grafis dan disajikan secara grafis pula. Pertama-tama kita harus menentukan berapa banyak kelas yang kita ambil. Ini bisa sekehendak kita, namun harus diperhatikan pula ukuran dan banyaknya data yang kita punya. Biasanya banyaknya kelas diambil antara 5 dan 20. Misalkan kita ambil 7 kelas dari data yang disajikan di atas. Misalkan wilayahnya adalah 4,7 sampai dikurangi 1,6, jadi 3,1. Lebar kelas tidak boleh kurang dari 3,1 per 7, sama dengan 0,443. Karena lebar kelas harus memiliki nilai angka nyata, maka lebar kelas kita tentukan menjadi 0,5. Misalkan kita putuskan selang kelas yang paling bawah adalah 1,5. Maka batas bawah bagi selang ini adalah 1,45. Karena lebar kelas 0,5, maka batas atas kelasnya adalah 0,95. Sehingga limit atasnya untuk selang yang pertama haruslah 1,9. Titik tengah kelas bawah, kelas bagi atas. Titik tengah kelas bagi kelas ini rata-rata limit atas dan limit bawah adalah 1,5 ditambah 1,9 per 2 sama dengan 1,7. Berikut tabel frekuensi yang bisa kita buat. Kita lihat selang kelasnya terdiri dari 7 kelas. Kelas bawah 1,5 sampai 1,9 seperti yang sudah kita hitung. Kelas keduanya 2,0 sampai 2,4. Masing-masing selisihnya 0,5 ya. Nah, batas kelasnya 1,45 sampai 1,95. 1,95 sampai 2,45. Semuanya batas kelasnya. Kalau kita peroleh titik tengah. Titik tengahnya terdiri 1,7, 2,2, 2,7, 3,2, 3,7, 4,2 dan 4,7. Diperoleh pula frekuensinya yang kelas pertama 2, kelas kedua 1, kelas ketiga 4, dan seterusnya 15, 10, 5, dan 3. Berikut contoh diagram balok antara selang kelas dan frekuensi. Bisa dilihat selang kelas di 1,5 sampai 1,9, frekuensinya 2. Begitu pula dari 3,0 sampai 3,4, selang kelasnya adalah 15. Berikut contoh histogram frekuensi. Untuk histogram ini perbedaannya dengan diagram balok adalah histogram frekuensi menggunakan batas kelas, yaitu 1,45 sampai 1,95 dan seterusnya, dibandingkan dengan frekuensi, maka diperoleh balok-balok yang saling berhimpitan seperti ini. Berikut ini contoh poligon frekuensi dari data yang diolah di atas. Berikut ini poligon frekuensi yang diperoleh menggunakan batas dan nilai tengah dan frekuensi. Jadi perbedaannya dengan histogram dan poligon frekuensi, perbedaannya dengan histogram, kalau poligon frekuensi menggunakan nilai tengah dibandingkan dengan frekuensi.
Berikut contoh sebaran frekuensi kumulatif bagi data umur aki. Berikut contoh ogive frekuensi. Ogive frekuensi itu gambar di grafik antara batas kelas dengan frekuensi kumulatif. Jadi kalau ini bukan dengan frekuensi ya, tapi dengan frekuensi kumulatif yang dibuat seperti berada pada tabel slide 9 ya. Terima kasih.